Welcome back to Ngobrol Bisnis sama Sardi. Notif. Apa tuh Tan? Hen. Bentar, Mak. Bentar katanya. Apa Hen? Ngobrolin yang penting tapi pengen. Oke. Keren ya tahu. Keren nih. Keren tuh. Biasa nggak ada yang baca. Udah baca dia. Sekarang topiknya sebenarnya udah banyak sering diomongin orang nih. Kita mau ngomongin tentang WFO, WFH, WFA. Apa tuh Tan kepanjangannya Tan? Wah. WFO, Work from office. WFA, Work from anywhere. WFH, Home. WFC, Cafe. Canggu. Canggu. Ya, Canggu babes. Nah, sebenarnya ini suatu pembahasan yang ada terjadi pro dan nil. Pro dan kontra dong, benerin dong. Ada pro dan Ketawa nil. doang ya? Iya, gak ada sumbangsihnya loh. Rapi ya? Rapi. Rapi ya? Soalnya dia representasi orang yang WFO. Rapi. Ahmad. Nah, ini kita akan ngomongin sebenarnya pandangan kita yang tidak mewakili pandangan orang lain terkait WFO, WFH dan juga WFA tadi. Nah, kalau di teman startup sendiri nih, kita kan sekarang memang kita ada yang WFO, ada yang WFH. Ya. Iya kan? Tapi kan mostly kita banyakan WFO sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kalian sendiri tuh lebih mending mana sih? Mungkin dari Tania yang rumahnya cuman kayak 15 menit nyampe rumah, kira-kira lu seneng? Gimana ya pilihan? Gue WFA deh. Nggak usah gitu, serius. Apa? Lu maunya WFH apa? WFA. Oh, lu maunya WFA ya? Gue tahu alasannya itu. Ya. Supaya bisa kerja sambil ngeda itu ya. Dulu aja WFO mulu, Sabtu Minggu ngajakin kerja lu. Sekarang Mana ada? udah taken aja lu WFA. Nggak jelas. Oh, lu maunya WFA sekarang? Anywhere, jadi di mana aja boleh kerja gitu ya? Ya. Kenapa, Tan? Soalnya kadang kayak di kantor nggak bisa kerja. Kadang kita juga orang kantor suka ke sebelah kan, biar lebih fokus, kayak gitu. Kalau lu Nggak menjawab ya? nggak apa-apa. Kalau lu lu kan dari Surabaya jauh-jauh nih ke Jakarta. WFO banget dong ya. Lu tuh sebenarnya kalau boleh pilih nih, Tukang Sarap memberikan pilihan, kalian mau WFO atau WFH atau WFA terserah. Enak di hybrid. Hybrid. WFO, WFH. WFO Kok jadi pilih dua dia? biasa. Banyak mau. Oh, lu maunya dua. Iya. Jadi kalau hari ini mau ke kantor ya ke kantor. Uh, Kalau besok mau kerja di mana juga boleh gitu. Gak di mana, jadi antara kantor atau rumah aja. Kalau anywhere abis duit, Oh iya benar. Itu salah satu ini lu ya. iya. Pertimbang. Tapi kalau WFO lu di rumah, maksudnya nih misalnya boleh nih WFO, lu bakal di kosan lu doang. Harusnya iya. Enjoy lu. Kalau dicampur dengan WFO ya. Ya. Kalau setiap hari sih enggak. Bosan. Kalau dicampur lu mau di rumah. Mau sih. Kayak sekali-sekali. Padahal kan sehari, lu 2 hari ke gitu. kantor lebih dekat lagi dari Tania, cuma 10 menit. Kayak kadang mager gitu. Oh, kadang mager bangun pagi males ke kantornya ada itu ya. Ada. Lu lebih ke WFH. Gue WFO dong, lu kan WFA. Dia WFO hybrid. Berarti gue WFO. Karena gue extrovert, gue kemarin sempat cerita di episode MBTI sebelumnya. Keren, padahal baru tadi tuh. Mereka kan nontonnya minggu depan Sorry. kan. Di minggu lalu tuh kita ngomong extrovert. Jadi waktu Covid kemarin teman Sarah pernah 2 minggu itu WFH. Wah, itu gue Pernah sebulan tahu. hampir pernah sebulan. Pernah sebulan. Itu gue lumayan ini sih stres gitu bawaannya, kayak yang sebulan itu gue di rumah, jadi gue masih bisa ketemu orang lah. Nah waktu gue kena covid kan akhirnya isoman sendiri, jadi 10 hari nggak lebih. Sorry, saya 14. 10 hari nggak lebih itu pas covid. Waduh, stres banget gue, kayak gue cerita, Panci aja kalau bisa ngajak ngobrol. Tayangin ya omongan ditayangin. dia yang minggu lalu itu loh. Gelisah dia. Iya, 14 hari sendirian gue, udah sampai Panci gue ajak ngobrol. Apa lu 14 hari, gue yang 14 hari. Iya, jadi kayak ya kalau gue sih prefer WFO ya, karena pekerjaan gue banyak yang kalau gue banyak pekerjaan yang harus tektok dengan orang lain, tektokan sama orang lain. Jadi kalau kayak waktu WFO tuh, kita set meeting aja deh, jadinya ujung-ujungnya terus meeting gue nyalain terus, yang mau masuk dah gitu, gue panggil ke ruangan gue gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin, jangan main kuku dong, mainin kuku Hendra. Kalau misalkan pilih WFO, alasannya tuh apa? Nah kalau gue sih ngerasa ke kantor, kebetulan kantor dekat. Jadi gue ngerasa kayak ya setengah jam nyetir daripada gue di rumah. Gue lebih pusing kerja di rumah. Nggak capek ya? Nggak capek, karena kerja di rumah gue lebih capek. Bentar-bentar nyokap gue masuk, ntar ponakan-ponakan gue main di kamar gitu. Gue jadi nggak bisa fokus gitu. Terus kalau dibilang pengen cepat pulang, mungkin beratnya ketika harus datang jam 10 sih. Jadi kayak kadang-kadang tuh di rumah pagi-pagi tuh masih gogoleran, udah 9.30, udah jam 10 gitu. Itu tapi pulangnya sih mau pulang cepet kalau emang udah capek banget gue. Udah capek banget tuh, jadi jam 6.45 gue udah pack barang gitu. Dan jam 7 balik.
Tapi kalau hari biasa sebenarnya enggak sih, gue nggak kepengen pulang kalau gue. Dan kalau misalnya di kantor pun gue ngerasa ya kita kan pada seumuran nih, terus di kantor juga bebas, nggak kaku gitu. Jadi kayak ke kantor gue nggak beban sih. Maksudnya gue nggak ngerasa kayak dulu gue pernah soalnya kerja di kantoran yang Beban. iya kayak aduh Mau masuk aja mager gitu. iya ke laptop semua ke 15 menit aja kayak sejam ya. buset ya lu sejam. Ini gue lihat jam nih 7:05 gitu ya. Lihat jam lagi bisa 7:04. Padahal udah 10 menit. Mundur saking lamanya. Kalau gabut pura-pura ngetik ya. Kalau gabut pura-pura ketik Enggak, gua. setahu gue ada yang kayak kerja gabut terus kayak ngabisin itu nonton apa? One Piece. One Piece di depan toilet. Soalnya nggak dapet ruangan di dalam katanya. Itu cerita gue waktu gue magang waktu itu. Bayangin gue gak dapet kursi di depan teman-teman yang lain. Gue di depan toilet, di meja meeting sendirian. Meja gue lebih gede dari meja direktur kan. Oh keren, sendirian Karena itu lagi. meja meeting. Terus gak ada yang lewat, gak ada temen gue. Gue tanya, Bu, ada yang bisa saya kerjain hari ini? Ah, masih jam segini santai dulu aja katanya. Oke. Gue balik laptop kan, set. One Piece episode itu One Piece dari episode 300. Kelar magang episode 800 gue. Siangan gue tanya, Bu, ada yang bisa saya bantu? Ah, baru makan siang gitu. Ya udah, akhirnya gue ngerasa oh ternyata ketika gue kerja di sini ya lebih santai ya, mau capek ya mau tiduran mau main nyalain PS kalau udah sore. Ya gitu deh, maksudnya lebih gue ngerasa kayak kerjaannya banyak, tekanannya ada, tapi maksudnya environment-nya tidak membuat gue stres kalau buat gue yang extrovert gitu. Nah, kalau yang milih WFH tadi mungkin Hendra ada enjoying WFH juga. Lu tidak enjoy WFH, lu enjoynya WFA. Kalau lu ada enjoy WFH, kenapa sih, Dra? Kalau gue mungkin lebih pas awal-awal aja sih. Kadang kayak mikir, ini kerjaan gue gak perlu ke kantor. Iya. Ngapain gue ke kantor gitu kan? Iya. Kayak Ngerti. ngetik doang terus up gitu di drive gitu, nggak perlu gitu. Tapi kadang ngerasa bosan juga. Tapi bisa video, maksudnya kayak kalau mau ngomong tinggal video call aja, Tinggal ngapain chat gua ke aja, kantor. kayak nggak berat gitu loh, Iya, yang iya. harus diomongin. Tapi lu ngerasa kalau WFH tuh harinya lebih cepat apa harinya lebih lama? Bisa jadi lebih cepet, bisa jadi lebih lama. Kalau ngantuk gue tidur soalnya. Nah, itu dia kenapa saya bilang WFO. Tapi ya sih waktu WFO tuh Tapi ngantuk gua tidur siang juga. sih gua. Ngantuk banget gua kadang-kadang kalau udah siang. Nah, terus lu lebih fokus tapi ya kalau di Karena nggak ada gangguan. iya kerja sendiri ya. Iya, tapi kalau mau ngobrol nggak bisa diajak, nggak ada yang Jadi aja ngobrol, Iya. iya. Tadi kayak gua panci gua ajak ngobrol. Tapi maksudnya sekarang yang lu rasakan ketika WFO terus di kantor nih apa nih? Enjoy sih. Enjoy. Enjoy cuma susah aja bangun pagi. Iya bangun. Padahal udah masuk siang ya jam 10 ya. Iya. Bingung. Disindir anjir kita. Bingung gua sama Not kalian. a morning person. Yes. Kalau lu Tan, yang WFA apa sih alasannya? Enggak, gara-gara itu kayak yang gue bilang. Pembohong. Kadang nggak fokus di kantor karena ngobrol terus bawaannya pengen tiduran. Terus jadi ke sebelah juga nggak harus sama siapa-siapa. Enrico pun sering ke sebelah biar Iya. fokus. Tapi kalau lu sebelah sama Enrico tuh, lu sama Enrico enggak? Beda meja? Pernah juga sebelahan. Oh. Berempat juga pernah. Bohong dah nih orang. Pembohong. Sebenarnya itu ke sebelah karena ada yayangnya di sebelah. Gak ada. Lu cek dah. Work from anywhere kan. Lu kan tuh mau ke sebelah mulu kalau ada Gak yayang ada. lu di Tadi sebelah. gue ke sebelah gak ada. Kan diam-diam siang-siang tiba-tiba bawa makan siang bawain sama bawa bunga kan. Bunga api. Bunga bangke. Nah, kalau misalnya tadi Endra udah bilang di mix gitu. Lu setuju enggak, Tan? Setuju. Gimana peraturan? Ini gue kasih sekarang jabatan gue nih sebagai CEO nih, nanti di sini ada ini ya. Raja nih. Gue oper nih. Nah, bikin peraturan. Ayo, bikin peraturan buat teman sarap untuk masuk gimana, Tan? Kan lu tahu nih, lu orang keempat berarti di teman sarap. Yang paling efektif tuh mesti ke kantor tuh, gak usah ke kantor gitu. Atau kita WFO tapi di kantor orang gitu. Ya gimana coba? Silakan. Bingung. Gue ambil lagi deh kalau gitu. Dia bingung. Gimana, Tan? Peraturannya yang paling efektif. Nggak tahu tapi kayaknya kayak Hendra gitu. Jadi bebasin hybrid. aja, bebasin apa? Ya nggak ada juga. tanggal gimana? Hybrid kali ya. Tanggalnya gimana? Senin, Maksudnya kayak misalnya masuk Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis. WFH. Terserah mau WFH mau ke kantor boleh, mau anywhere sama yang lain boleh gitu ya. So, tapi yang gue bingung mau di kantor ya. Kalau orang kerja nih di perusahaan gede gitu ya. WFH, terus dia mau work from anywhere kan. Jadi nggak di WFH. Oke, kita hapus WFH nih, WFA. WFH kan berarti sama temennya dong, kayak lu tadi sama Yayang. Ya dong. Iya lagi gue. Ya, gue misalnya ngajak teman-teman gue gitu WFA ayo di kafe gitu. Ini kalau nggak mereka pasti ngajaknya orang-orang di sini juga untuk WFA gitu. Jadi sama teman kantor tapi di tempat lain gitu. Biar ganti, Ganti suasana pemandangan, aja. iya. Ya kan harusnya kalau anggap nggak sih kita kerja di perusahaan gede gitu.
Terus kita WFA, ya kita ajak temen kita dong. Iya. Kerja bareng dong. Dia kerja di mana, kita kerja di Tapi mana. kalau kita di sini ngajaknya orang yang kalau kita malah ini ngajak lagi. temen kerja untuk WFA gitu. Ya berarti kan sebenarnya sama aja, daripada lo beli minum mendingan lo di kantor AC-nya 24 jam gitu. Karena Karena temennya cuma di sini. Iya, karena temennya cuma di sini, bener. Punya temen. Gara-gara nggak punya temen di pengen sini. ganti suasana aja. Oh iya, suasananya beda ya. Jadi kerja. Karena tadi lagi ngomongin capek. Ih, gila geli banget gue kayak gitu. Pokoknya tangannya ngedit. Dia kayak gitu. Dia yang kayak gitu ternyata. Lu gitu kan? Enggak lah. Padahal gitu. Kalau di kantor kan lu nggak bisa. Di kantor kan lu sok jadi perempuan galak gitu. Mana ada gue tiduran Perempuan doang. independen lu di sini. Gak ada. Gila sama yayang lu aja. Ini banyak nyamuk gitu kan lo. Nah, tapi menurut lu nih dengan kondisi sekarang udah pada, dari dulu kan sempat WFO, sekarang udah pada ke kampus, ke kantor lagi. Menurut lu gimana sih? Apakah akan WFO terus? Apakah akan WFA selamanya atau gimana? Kayaknya kayak ya itu hybrid. Soalnya teman-teman gue juga ada yang kayak gitu, kayak masih WFH tapi nanti kadang kayak Ke kantor. ya bulan ini lu minggu pertama kedua masuk 2 kali. Minggu ketiga full WFH yang kayak gitu. Sistemnya udah berubah sih tapi. Gimana? Udah banyak banget yang hybrid gitu. Oh, udah Sama banyak hybrid. WFA. Daripada sebelum Covid ya maksudnya. Tapi banyak juga yang sudah menerapkan WFH 100%. Jadi belum 100%. WFH 100%. Jadi udah benar-benar ya udah WFH work from di rumah, nggak perlu ke kantor ya. Mungkin ke kantor kalau ada kepentingan ngambil laptop atau misalnya meeting gitu doang. Fun fact. Kaget kan lu? Enggak. Gue yang kaget. Kasih tahu Tan. Fun fact pertama. 55% orang bekerja dengan jam kerja lebih banyak karena WFH. Nah, menurut sebuah laporan dari Owl Labs pada tahun 2001 melalui apoliotechnical.com, orang kerja lebih lama saat WFH, saat kerja di kantor. Dibandingkan saat kerja Lebih di kerja kantor. lebih lama dibandingkan saat mereka kerja di kantor. Laporan yang sama juga menemukan bahwa 36% orang itu percaya kalau mereka itu jauh lebih baik WFO dibanding WFH. Ini sama nih kayak waktu kita WFH. Ini sempat ngomel, sempat matiin handphone. Ya kan? Ya itu alasannya. Stres dia karena dia ngerasa kok kerja nggak beres-beres. Enggak, bukan karena itu. Karena itu tanggal merah. Oh, itu tanggal merah. Ya. Nah, terus besokannya kita evaluasi gitu. Terus salah satu, oke, yang tanggal merah sudah terselesaikan masalahnya. Lalu itu mereka komplainnya anak-anak gini. Gue bingung kalau WFH tuh kerjanya jadi lebih banyak, lebih capek. Jadi kerjanya nggak ada jam kerja gitu. Sebenarnya bukan lebih banyak tahu, karena Apa? kebanyakan goleran. Nah, itu dia. Karena kalau di rumah, kalau di kantor kan lu datang buka laptop, lu kerjain. Ya walaupun lu mau bercanda-bercanda bentar, tapi lu tahu nih, Kerja. saya sebagai Di kantor, pegawai manusia, iya. saya harus bekerja gitu. Kalau WFH nih, nelfon ajak meeting. Bentar ya gue lagi nganterin nyokap gue ke pasar. Bentar ya gue lagi ajak anjing gue keliling. Ada aja gitu. Nanti ya giliran jam 7 udah kelar mau matiin laptop. Kerjaannya nggak beres, baru dikerjain jam 8, jam 9. Salah siapa? Jangan salahkan bunda mengandung. Salahkan bapak taruh burung. Makanya gue prefer WFA daripada H. Nah, kalau lu gimana, Hen? Ya gimana? Berarti harus Tapi lu maksudnya self control. iya, kalau Iya. WFO ya berarti harus, mungkin ya menurut gue ya, Hmm. buat perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya SOP jelas dan job desk yang jelas kali ya. Lo kerja di apa ya memang udah ada to do listnya ya, lo harus kontrol itu sendiri. Iya. Tapi buat sorry nih misalnya kayak di agensi media kecil gitu, kayaknya yang pekerjaan tiba-tiba bisa ada yang tidak ada di kontrak, tiba-tiba harus ngebantu, harus nolong, atau ya pokoknya belum jelas lah kerjaan lo tiap hari, kayaknya untuk WFH agak sulit. Karena pekerjaannya tuh kita aja datang belum tahu nih kita mau ngerjain apa gitu. Hari ini bisa begini, tiba-tiba besok ada project berubah semua gitu. Mungkin Bener, harus soalnya begitu dulu sekali. kebanyakan yang tiba-tiba itu masuknya ke gue. Karena lu tulang punggung ya, tulang punggung desain ya. Cie. Iya, apa yang mau diciein? Aneh juga nih orang. 59 responden lebih memilih pekerjaan yang boleh WFH dibandingkan yang tidak boleh. WFH juga ternyata bantu memotong waktu commuting sebesar 40 menit setiap harinya. Nah, jadi menurut dengan fun fact kayak gini tuh menurut lo WFH efektif udah berarti ya? Dia motong biaya transport, Biaya motong transport, waktu, iya. makan juga bisa masak sendiri di rumah. Masuk ya. jam 10, bangunnya jam 9.55. Iya, gitu. itu dia. Iya. Bisa jadi gak usah ngabisin sampo juga ya, nggak mandi. Iya. Bisa mandi jadi sehari sekali ya waktu Iya. WFH ya. Tania juga jadi bisa hemat bedak, Apa? gincu. Lo kan kalau ke kantor lo make up. Ngalis Kalau di rumah kan doang. enggak. Natural. Ngalis Natural. doang. Natural. Dia tuh udah mulai kelewatan Udah mulai tuh kelewatan ya? sejak full time. Sejak full time ya dia. Waktu probation masih malu-malu. Masih. Ya? Gue nimpalin doang. Sekarang apa juga dijawab. Karena orang ngomong apa? Cie. For the camera. For the camera Tan. Ini kan cuma kebutuhan konten aja. Iya.
Tapi memang kalau misalnya mungkin orang-orang yang sudah berkeluarga ya, atau punya anak bahkan, atau yang rumahnya mungkin nggak deket gitu kantornya ya, WFH tadi, maksudnya lu kerja misalnya jauh ya enakan di rumah, sebenarnya toh juga semua bisa online gitu. Lu potong biaya commuting, udah tahu commuting sekarang kan Tapi macet, nambah biaya penuh, listrik tau. sesek ya dibanding lu Tapi gue pergi. mending di rumah sih kayak gitu. Kan listrik lu dibayar bapak lu. Nah kemarin ini kita juga pernah ada interview dengan Kak Ferdi Anggriawan dari Gojek. Saat ditanya cara bekerja paling efektif, dia bilang hybrid. Gimana Kak Ferdi? Menurut Kak Ferdi tadi kan hybrid. Jadi menurut aku Karena pada akhirnya kita harus fokus juga, apalagi kita introvert. Tapi ternyata ketemu orang itu sangat juga penting. Jadi keputusannya kita tetap akan WFO ya guys. Kita akan tetap WFO karena kita sudah mengeluarkan uang nanti di kantor baru untuk kita renovasi itu kita lumayan mahal ya. Kita tidak perlu sebutkan angkanya berapa, tapi hampir 100 juta rupiah. Kan hampir nggak ada Hampir. nominal Ya, nominal pasnya ya. Iya, tapi udah keluar uang nih di sana, kantor udah lebih bagus. Kalau dibilang WFH, sayang tuh kantor ya. Jadi mungkin ini untuk terakhir nggak ya? Kemarin udah bilang ini untuk terakhir di studio jelek ini, tapi Coba nanti mungkin 2 episode setelah ini dua udah baru episode ya. setelah ini harusnya udah pindah. Udah baru ya. Udah Coba kita baru. lihat bentukannya kayak gimana sih. Iya, nanti di episode baru kita akan edit kita gini terus lebih dekat kantor. Oke. Kalau misalnya teman-teman di rumah mendingan WFA, WFO atau WFA, dan apa sih job desk yang lo lakukan dan kantor lo segede apa sebenarnya bisa menerapkan hal tersebut. Nah menurut kalian kita bisa nggak sih balik ke masa kedulu atau setelah COVID ya udah WFO aja atau WFH aja. Oke founders, thank you for listening. Jangan lupa like, comment, like, subscribe. like, komen, Di. Bunyi lonceng gimana? ting. Oh, beda lagi. Satu lagi di notif selanjutnya.